Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia di akhir pekan ini. Hmm, ya, ini nggak nyangka, nggak terasa, waktu cepat sekali berlalu. Kita sudah ada di minggu ketiga bulan November dan kita memasuki akhir bulan November nih. Ya, 1 minggu ke depan. Dan banyak banyak orang sudah sebelumnya sudah mengisukan mengenai window dressing. Lihat kondisi kayak gini, resesi dan sebagainya, bla bla bla, apakah window dressing masih berjalan? Ya, mungkin kita harus kenal dulu, harus tahu dulu istilah window dressing. Window dressing itu adalah suatu istilah di mana perusahaan mempercantik laporan keuangan mereka sehingga banyak orang memancing banyak orang untuk invest ke perusahaan atau ke mereka. Dan kalau saya bilang, window dressing itu kalau di Indonesia ya, kalau emiten mungkin langsung ke emitennya mungkin enggak ya. Ini correct me if I'm wrong. Tapi kalau saya bilang lebih pada institusi window dressing itu dilakukan karena aksi dari institusi keuangan ya, contoh mungkin reksadana ya, yang mempercantik nilai return-nya mereka sepanjang tahun. Nah, jadi sehingga saham-saham yang ada di portofolio mereka harganya harus ada gain, harus ada capital gain dan berimbas pada naiknya nilai return yang mereka miliki ya. Lebih kepada kalau saya bilang banyak aksi itu dilakukan oleh pemilik portofolio reksadana gitu ya. Jadi saham-saham yang ada di dalam portofolio reksadana itu yang banyak ditradingkan sehingga membuat efek ya, suatu momentum efek harga saham pada naik. Kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, jadi kan ada yang kalau memang benar seperti yang sesuai dengan yang istilah yang dibilang mempercantik laporan keuangan dan lain-lain, kita harus teliti, harus lihat betul. Nggak semua laporan keuangan itu akan bagus. Jadi contoh begini, laporan keuangan itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah lagging indikator. Kalau kita harapkan harga naik di bulan Desember based on laporan keuangan, rasanya agak nggak mungkin. Kenapa? Karena laporan keuangan kuartal keempat baru akan Bapak Ibu lihat di sekitar bulan Januari. Atau mungkin kalau year on year, atau laporan keuangan sepanjang tahun ada di bulan Maret atau menjelang bulan Maret, dan itu juga sekaligus laporan rilis kuartal pertama. Jadi rasanya kalau kita berharap bahwa di bulan November Desember ini akan ada window dressing berdasarkan laporan keuangan, kayaknya agak kurang cocok. Sedangkan laporan keuangan yang kita lihat ya di bulan-bulan ini Oktober November adalah kuartal ketiga. Nah, di kuartal ketiga ini ketika dirilis ya, kalau memang laporan keuangan ini bagus, nah itu otomatis membawa momentum window dressing tadi. Jadi yang kita kejar berarti bukan di memasuki bulan Desember, tapi around Oktober November ini ketika laporan keuangan dirilis kuartal ketiga. Ini yang kalau memang maksud dari window dressing yang Bapak Ibu tangkap adalah rilis laporan keuangan atau mempercantik laporan keuangan. Kalau saya bilang bukan begitu ya. Kalau saya menurut pendapat saya, window dressing yang dimaksud di sini adalah para pelaku pasar dari institusi keuangan yang mengelola dana seperti investasi seperti reksadana dan lain-lain. Nah, disinilah dia untuk mempercantik nilai portofolio mereka sehingga nilai returnnya kelihatan bagus. Nah, akhirnya ada aksi atau momentum yang membuat harga saham-saham di drive naik. Ada yang sudah jalan dari sebelumnya, ada yang baru mulai jalan, ya. Ada yang baru mulai jalan menjelang akhir. Tapi biasanya start mulai jalan itu kalau saya lihat momentumnya ada di bulan November, Oktober, November itu mulai terjadi akumulasi pelan-pelan
Dan nanti di Desember, window dressing itu bisa berjalan bareng dengan nanti endingnya di Santa Claus Rally. Santa Claus Rally itu mulai dari 25 sampai 31, menjelang 31 Desember. Nah, itu tuh kelihatan tuh nanti tuh. Jadi, window dressing tuh, kalau istilah window dressing seperti apa dan bagaimana, bukan yang model yang sahamnya jadi rally terus-terusan gitu ya. Bukan. Lebih pada nanti kita lihat membukukan apa nih, portofolionya bagaimana. Dan tidak semua saham yang jadi terlihat seperti window dressing. Kembali lagi saya bilang, tergantung bobot portofolio yang ada di masing-masing institusi tersebut ya. Jadi ada yang di institusi tersebut bobotnya besar di mana, di gede. Nah, itu yang dibawa naik di mana gitu ya. Jadi nggak berarti semua indeks LQ45 pada rally naik semua. Belum tentu juga gitu loh ya. Lihat sentimennya juga. Kalau kayak kondisi kayak begini berat ya, isu inflasi, isu resesi dan sebagainya menghantui lah ya, menghantui pergerakan LQ. Apalagi kalau kita bilang saat ini ada tekanan-tekanan muncul dari pengurangan mengurangi pembangkit listrik tenaga diesel dan sebagainya, sehingga efeknya atau pembangkit listrik tenaga uap, batu bara dan sebagainya akhirnya membuat mereka itu jadi terancam ya, batu bara banyak yang mulai bergeser dan sebagainya. Kalau saya bilang itu sentimen yang agak mungkin nanti akan sedikit memberikan pergerakan fluktuasi pada IHSG. Tapi saya bilang sih pada dasarnya sentimen ini sementara sifatnya. Seluruh dunia masih menggunakan batu bara, dan harga batu bara walaupun koreksi saya lihat momentum untuk rebound masih terbuka lebar. Bahkan saya bilang harus koreksi dulu karena harga sudah terlalu tinggi. Jadi koreksi dan ini sekarang swing mulai naik lagi. Kalau sampai nanti kemarin kayak ada wacana mengatakan ya batu bara akan dikurangi dan sebagainya, PLTD ya, atau apa tuh istilahnya, saya kurang tahu, nanti mesti lihat lagi, mesti riset lagi. Pada akhirnya tetap toh butuh waktu sampai konversi ya, konversi bahan bakar dan sebagainya. Masih pada saat ini konsumsi masih besar di batubara, apalagi batubara masih menjadi sumber energi yang paling murah saat ini untuk membangkit listrik. Jadi harusnya masih akan ke depan konsumsinya masih akan tinggi ya. Ya namanya juga isu yang di blow up, yang dihembuskan supaya harganya cenderung turun ya. Nah itu, jadi kalau kita menyikapi dalam 1 minggu ke depan ini ya, kalau kita cermati pergerakan IHSG, memang ada potensi IHSG akan rebound, terbatas tapi. Nah, pada dasarnya market masih penuh tekanan nih, apalagi isu nanti di penutupan tahun tetap ada isu resesi yang menghantui ya, belum lagi inflasi yang nanti akan dihembuskan lagi, apalagi menjelang musim dingin. Saya lihat cuaca cukup buruk nih ya, cuaca cukup buruk, dan nanti saya nggak tahu mereka memasuki musim dingin ini isu apa nih yang mereka hembuskan nih ya mengenai bahan bakar. Apakah nanti akan mendrive harga-harga komoditi akan naik lagi ya? Who knows, kita tidak tahu. Semua tergantung sentimen ya. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau di zaman dulu ya, ketika tidak seperti sekarang ini zaman global, zaman dunia internet, berita, data itu sangat cepat kita peroleh. Ya, bayangkan zaman dulu ketika zamannya sekelas Kaliber, Jesse Livermore, yang mereka trading masih pakai Telegram, Pita. Ya, Pita. Jadi berita sampai ke telinga mereka itu bisa beberapa hari, bahkan bisa sampai sebulan mungkin baru bisa dapat berita. Dan kadang-kadang mereka dapat berita itu dari pelabuhan ya. Jadi ketika jadwal kapal yang harus masuk ke tanggal segini nggak masuk, delay dan sebagainya, mereka menghitung itu, mereka melihat komoditi, harga apa, mereka lihat barang di gudang dan sebagainya. Itu benar-benar mereka cek fisik gitu ya. Nah, bagaimana kalau kondisi kayak gitu? Waktu itu tuh kita tahu Jesse Livermore begitu luar biasa, bisa mempredik harga minyak, mempredik perang dan sebagainya. Dia nge-short saham dan sebagainya, yang membuat dia jadi trader yang hebatnya luar biasa ya. Nah,
Rasanya kita juga bisa sih pakai cara-cara itu, bahkan dengan didukung dengan teknologi yang jauh lebih powerful sekarang ini. Jadi kita menggunakan cara pandang yang sama ya. Kita lihat kondisi, kita melihat mata, kita melihat oh kondisi Ukraine Rusia konflik seperti ini. Kemarin ada isu lagi Kim Jong Un lagi digertak sambal atau ya saya nggak tahu digertak sambal apa gertak beneran, dan disambut dengan gertakan juga oleh Kim Jong Un terhadap Amerika. Belum lagi nanti dalam waktu dekat ya Beijing akan bertemu dengan US military kalau nggak salah, saya tadi sekilas baca. Saya nggak tahu isunya apalagi nanti, dan kemarin ada roket yang nyasar ke Polandia ya kalau nggak salah, yes Polandia. Tadinya dianggap itu roketnya Ukraina, tapi ternyata Ukraina menyangkal bahwa itu adalah roketnya Rusia. Jadi dalam beberapa waktu ke depan dunia akan penuh turbulence, dan saya yakin ujung-ujungnya adalah pergerakan harga ya, pergerakan harga. Satu isu yang saya rasa agak aneh dan saya mikir-mikir adalah Ukraine Rusia ya, konflik ini sengaja dibuat panjang menurut saya ya. Kenapa? Rusia itu kalau kekuatannya untuk menghancurkan Ukraina dalam hitungan hari pun bisa ya. Bisa hitungan hari itu Ukraina langsung zret habis bisa. Dan ada kayak seperti kayak jangan-jangan ini main mata nih, kanan kiri main mata. Untuk tujuannya apa? Ujung-ujungnya adalah ekonomi ya, ujung-ujungnya adalah duit ya. Dan kita tahu kemarin belum lama ini Rusia juga mengumumkan bahwa sepanjang, jadi bayangin sanksi ekonomi yang terjadi yang ada di Rusia itu malah tidak membuat negara ini jadi melarat atau susah. Bahkan dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Ya, bayangin. Ya, dari jual minyak. Padahal dia kena sanksi. Jadi kebayang nggak sih? Jadi efeknya seperti apa nih untuk Rusia? Jadi ini permainan kelas tinggi sih. Jadi ya kita pantau-pantau aja dari ke depan. Saya lihat kalau kita bicara mengenai window dressing, kita memasuki bulan Desember dan sebagainya, tetap harga komoditi saat ini yang saya masih bisa jadi pegangan saat ini, kita jadikan acuan, kita pantau harga komoditi untuk melihat IHSG nanti pergerakannya bagaimana, ya situasinya bagaimana. Itu. Jadi kita tetap fokus kita di energi dulu nih. Kita fokus kita tetap energi. Terlepas daripada itu, sektor keuangan, lain-lain, ya pasti sih otomatis ya. Nggak mungkin nggak sih. Kalau ekonomi bagus, pasti sektor keuangan yang ngedrive dulu. Apalagi kemarin Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga, BI menaikkan suku bunga 50 basis poin ya. Ya cukup agresif. Walaupun tidak agresif banget, tidak seagresif The Fed, tapi saya yakin ini berusaha untuk mengimbangi kenaiknya laju suku bunga di The Fed ya, dan tujuannya supaya mata uang ya asing tidak eksodus ya, tidak yang berimbas membawa dampak pelemahan rupiah lebih lanjut. Jadi itu harapannya sih. Jadi mengajak orang untuk tetap invest dalam bentuk rupiah ya, suku bunganya harus ikutin tinggi. Walaupun kedepannya ujung-ujungnya suku bunga naik, ekonomi akan ada turbulence dan sebagainya. Jadi harus ada strategi pemerintah yang harus disampaikan dengan transparan kepada para pelaku pasar, sehingga membuat kita itu jadi tidak kehilangan kepercayaan dan tidak ada panik di market. Dan saya lihat market menyikapi dengan positif ya, ditandai dengan ketika BI menaikkan suku bunga, kita lihat bank-bank besar, big banks pada ngedrive naik. Walaupun akhirnya ada yang koreksi lagi, dan hari ini koreksi lagi, dan kita manfaatkan itu untuk buy on weakness. Ya, tentu saja. Kalau ngomong windress, tetap sektor finance pasti, institusi pasti punya porsi saham ini cukup banyak. Tapi perhatikan saham-saham lapis 2, lapis 3 yang bisa jadi kuda hitam, yang bisa ikut membawa drive, bisa naik IHSG dengan tambah kencang. Ingat, waktu kasus Jiwasraya, kasus Wana Arta ya, saham-saham yang mereka pegang banyak kan saham apa? Lapis 3. Jadi lapis 3 itu jangan main-main, bisa jadi kuda hitam, bisa ngedrive juga nih. Ya, window dressing, jadi window dressing itu nggak melulu LQ45 ya, bisa jadi saham-saham lapis 3. Ya, itu insight saya di akhir minggu ini, di memasuki
minggu keempat di bulan November, nah, akhir minggu. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke, nah coba kita lihat chartnya, lebih afdal kita lihat chartnya di Composite. Nah, ini dia. Persis apa yang kita predik, apa yang kita lihat bahwa IHSG masih bergerak di level rentang 7.000-an sampai dengan 7.080. Syukur-syukur saya kemarin bilang IHSG harapan saya bisa naik di atas level 7.100-an. Tapi ternyata nggak mampu ya, cuma sampai 7.082. Nah, kita lihat di mengawali minggu ini IHSG bagaimana? Bisa sampai naik apa enggak? Kalau IHSG kepentuk di level 7.121 lagi ini, kecenderungan IHSG bakal nguji support lagi ke bawah. Jadi minggu ke depan masih bergerak sideways. Ya, masih berpotensi bergerak sideways. Kalau dia tidak bisa mampu breakout ke 7.120-an. Mungkin harapan saya, atau bukan harapan sih, kelihatannya begitu. Prediksi saya masih bisa begitu, dan nanti baru akan rally di bulan Desember. Moga-moga penutupan IHSG bisa kembali di penutup tahun 2022, IHSG bisa bertengger di atas 8.000-an. Itu oke banget. Ya, itu berarti IHSG sudah balik tren bullish lagi, ya. Ya, semoga ya. Biasanya kalau akhir tahun orang cenderung nggak terlalu banyak isu negatif, orang suasana Christmas dan sebagainya. Lebih tenang. Harapan saya dunia lebih tenang sehingga market bisa naik dengan baik ya. Dan transaksi di hari Jumat kemarin IHSG asing net buy membuka net buy 427,0 miliar dengan transaksi di 9,5 triliun ya. Sedikit di bawah rata-rata dan kecenderungannya masih kecil itu. Jadi harusnya naiknya IHSG ini masih belum kuat. Saya lihat masih berpotensi untuk lanjut turun sih. Jadi kalau lihat volume transaksi di akhir minggu kemarin, saya agak pesimis ya, saya agak pesimis jujur di minggu ini. Makanya saya bilang minggu ini sideways dulu deh. Jangan expect too much IHSG bakal breakout 7.120 dengan cepat gitu ya. Gitu. Dan bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek. IDX Basic, wow, keren ya. Rebound dari level support. Moga-moga bisa lanjut naik. Consumer Cyclicals, wow, cakep juga ini. Bisa lanjut naik lagi ya, bisa rebound naik lagi. Terus, nah kalau lihat kayak gini, cukup optimis sih ya, dalam minggu depan naik dulu, terus kemudian dia swing ya, secara dia masih ada di sini. Tapi ya intinya menguat, chance ada, tapi mungkin kita jangan terlalu agresif ya. Sektor finance juga oke, good. Target saya bisa naik lagi dulu, masih sideways lah. Intinya masih sideways sih. Healthcare masih nguji support. Terus habis itu sektor industri masih swing ya. Masih belum ke mana-mana nih. Terus habis itu infrastruktur, waduh, agak kurang enak ya. Padahal kemarin saya udah menjauhkan Telkom tuh, pengen beli Telkom. Tapi kayaknya minggu ini deh. Yang minggu kemarin merah, moga-moga minggu depan pada hijau ya. Coba pantau-pantau deh. Nah, properti lumayan. Menguat terbatas saya yakin. Ini belum ada katalis positif nih. Secara suku bunga naik ya. Jadi untuk sektor properti masih belum oke. Terus tekno, tekno ini menjelang bukanya kuncian saham Goto ya. Dia masih akan mungkin menguat terbatas sebelum akhirnya dia mungkin rontok lagi. Ini ada gap, nggak ada gap. Nah, ke sini dulu lah, ke level ini dulu. Mungkin dia bakal ke sini dulu ya. Atau kalau dia bisa breakout ini, kalau breakout level 7.000 ke sini dulu. Ini ADX Tekno. Terus transportasi masih di situ-situ aja, masih belum kemana-mana, dan transaksi juga masih kecil banget. Jadi stay away dulu deh. Oke, ya itu mungkin ya mengawali minggu ini ya naik dikit ya, Senin naik dikit ke level 7.100 sebelum akhirnya dia mungkin bisa koreksi lagi. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu agresif pokoknya intinya. Ya,
Oke, kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi saham apa yang bisa kita pantau di perdagangan tanggal 21 November 2022. Pertama yaitu TPIA. Nah, ini menarik banget nih. TPIA menarik, dia bisa rebound dari support ya. Dia potensi untuk naik lagi sih. Naik terbatas target T2 dulu sementara ya ke level 2500. Habis itu Arto. Nah, Arto ini ngikutin ininya nih saham-saham e-commerce, dan beberapa waktu belakangan ini sektor saham-saham digital juga ikutan naik ya. Ingat bahwa dalam waktu dekat ya saham-saham digital itu mereka ada beberapa yang kecukupan modalnya masih di bawah 4 triliun, jadi mereka harus right issue lagi untuk nambah modal. Nah, harusnya ini jadi sentimen juga nih buat Arto atau sektor finance. Terus habis itu adalah KIN. KIN ini saham lapis 3 ya, masih lapis 3 menurut saya ya. Ini energi terbarukan, electric utilities. Isu energi terbarukan atau energi atau semua beralih ke listrik, harusnya ini juga dapat sentimen positif. Habis itu BP. Nah, BP ini juga menarik setelah sideways cukup lama dan dia tertahan. Kalau kita lihat weekly-nya sebenarnya dia bagus banget nih ya, potensi untuk naik. Dia setelah pullback harusnya naik. Kalau dia nggak bisa naik ini, dia tambah rontok lagi. Jadi harusnya jangan sampai dia rontok. Ya, spekulasi jangka pendek, trading jangka pendek dulu. Habis itu terakhir adalah Saratoga. Saratoga juga sama. Ini kalau lihat weekly-nya, dia harusnya cakep ya, candle-nya weekly cakep banget. Harusnya bisa rebound. Secara dia juga dalam tren naik, ini pullback, tapi pullbacknya sideways kelamaan. Ini kalau dia mau bikin kantong, dia bisa harusnya naik ke sini lagi, membentuk pola double bottom nih ya. Ya, target sementara 2940 dulu ya, ke 2940 bisa 10% lebih ya, lumayan. Sini dulu. Itu membentuk pola yang bagus di weekly. Baik, Bapak Ibu, itu dulu kita punya market review dan rekomendasi dan ulasan weekly kita ya. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna, bisa menjadi modal penting buat Bapak Ibu perdagangan di minggu depan di akhir November. Oke, sampai jumpa dulu. Have a nice weekend. Dan jangan lupa bikin trading plan jika lagi ada punya waktu santai-santai, nonton video saya, ulang-ulang, pelajari lagi ya strategi-strategi trading. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.